penggaris 30 cm, kemudian cutter, benang jahit dan gunting, minyak goreng, sabun pencuci piring, dan juga nanti air sebanyak 500 ml. Baiklah, untuk langkah pertama kita akan menimbang massa kelereng. gram, 502 gram, 502 gram, dan terakhir 502 gram. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kita catat. Kemudian kita ukur bagian tengah kelereng menggunakan benang. Kemudian kita ukur panjang benangnya menggunakan penggaris. Didapat panjang benang 1,5 cm. Kemudian kita cetak juga hasilnya. Kemudian kita akan mengisi salah satu botol menggunakan air sebanyak 500 ml. Baiklah, kita sudah mengukurnya menggunakan gelas kimia, ini 500 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam botol. Setelah itu kita potong botol menggunakan cutter sampai 1 cm di atas air. Jika sudah, maka kita akan potong dua botol lainnya dengan tinggi yang sama. Jadi tadi setelah saya ukur, ternyata ini tingginya adalah 16,5 cm. Jadi kita akan potong botol ini setinggi 16,5 cm. Baiklah, kita sudah memotong semuanya. Kita singkirkan bekasnya. Lalu kita timbang massa botol kosong ini. Kemudian kita akan mencatat lagi hasilnya. Jadi didapat hasilnya adalah 8,48. Kemudian kita akan menimbang massa botol yang berisi air tadi. Kita dapat hasil 4.480,70 gram. 72 gram. Ya, sudah. Kemudian kita akan isi dua botol lainnya menggunakan cairan minyak goreng dan juga sabun pencuci piring.
19,3. Lalu untuk sabun pencuci piring 480,40 gram. Setelah itu kita catat, kita akan memasukkan kelereng ke dalam botol berisi air bersamaan dengan menekan tombol stopwatch. Maka kita akan hitung. Wow, ternyata cepat sekali ya. Kita ulangi lagi. Baiklah, karena tadi ternyata kalau menggunakan stopwatch ini cukup sulit dibaca karena ternyata dia waktunya sangat cepat, kita menggunakan stopwatch ponsel seperti stopwatch digital. Jadi kita akan mencoba sebanyak 3 kali. Sebelumnya kita ambil dulu kelerengnya. Baiklah, kita akan mulai percobaannya. 0,56 detik. Kemudian kita ulangi lagi. 0,49 detik. Sepertinya tidak tercatat. Kita ulangi yang satu lagi. Yaitu sabun pencuci piring. Baiklah, kita sudah membersihkan kelerengnya. Kita akan melakukan percobaan dengan sabun pencuci piring. Kita akan kembali mengambil 3 set percobaan. Baiklah, kita mulai. 2,64 detik. Kemudian yang ketiga 2,59 detik. Baiklah, itu dia semua rangkaian percobaan kita pada hari ini. Kita telah mendapatkan data yang kita butuhkan. Kemudian kita selanjutnya akan mengolahnya menjadi data yang lain, yaitu kecepatan relatif bola terhadap fluida.
sebelum kita masuk kepada tabel pengamatan, kita membutuhkan beberapa data. Salah satunya adalah massa jenis kelereng. Sebelum mencari rho, kan rho itu rumusnya adalah M per V. Masanya kita sudah ada, tapi kita belum punya volumenya. Jadi kita cari dulu. Untuk volume bola adalah 4 per 3 pi R pangkat 3. Jadi sama dengan 4 per 3 kali 3,14 dikali R nya 7,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Jika kita kalikan 4 kali 3,14 dikali 7,5 kali 10 pangkat min 3, kita dapat hasilnya adalah 95,1 kali 10 pangkat min 3 bagi 3 sama dengan 31,7 kali 10 pangkat min 3 meter kubik, atau jika kita rubah menjadi 3,17 kali 10 pangkat min 2 meter pangkat 3 meter kubik. Jadi ini adalah volumenya. Lalu kita masukkan ke rumus rho tadi. Masanya adalah 0,502 kg per 3,17 kali 10 pangkat min 2 meter kubik. Kita dapat hasilnya jika kita kalikan adalah 15,835 kg per meter kubik. Ini adalah massa jenis dari kelereng. Oke, kita sudah dapat. Jadi yang kedua kita butuh massa jenis air. Jadi tadi yang sudah diketahui adalah massanya tadi untuk air adalah 4. Setelah kita kurangkan dengan massa botolnya, maka kita dapatkan massanya adalah 472,24 gram, atau kita buat jadi 0,447 kg. Kemudian kita juga membutuhkan volumenya tadi 500 ml. Ini sama dengan 0,5 liter atau 0,5 meter kubik. Lalu yang ditanya, yang ingin kita cari tahu adalah massa jenisnya atau rho. Jadi rho sama dengan M per V sama dengan, untuk massanya kita punya 0,47 kg dibagi dengan 0,5 meter kubik, didapat hasilnya adalah 0,96 kg meter kubik. Ini adalah massa jenis dari air. Untuk mencari massa jenis minyak goreng dan sabun cuci piring, kita bisa menggunakan cara yang sama seperti kita mencari massa jenis air. Kita sesuaikan saja angka-angkanya, karena kalau dimasukin ke sini nanti videonya kepanjangan. Kita sebelumnya telah melaksanakan praktikum mengenai viskositas dan telah mendapatkan data-data yang kita butuhkan untuk mengisi tabel pengamatan viskositas. Adapun daftar-daftar rumus yang kita gunakan, yang pertama adalah rumus koefisien viskositas, yaitu 2/9 kali R kuadrat kali G per V dikali dengan rho aksen dikurang rho, di mana R adalah jari-jari, G adalah gravitasi, V adalah kecepatan, dan rho aksen itu adalah massa jenis kelereng, lalu rho adalah massa jenis fluida. Untuk ralat mutlak, rumusnya adalah delta X sama dengan akar sigma X dikurang X bar dibagi N dikali N kurang 1. X bar itu adalah rata-rata dari data. Lalu ralat nisbi delta L sama dengan delta X per X bar dikali 100%. Kemudian ketelitian atau K sama dengan 100% dikurang delta L. Lalu kita juga memiliki rumus kecepatan relatif benda terhadap fluida atau V yang kita masukkan dalam rumus koefisien viskositas tadi, yaitu V sama dengan H per T atau ketinggian dibagi dengan waktu. Kita juga memiliki data tambahan yang kita dapat dari perhitungan sebelumnya. Data ini diperlukan
tebal, jadi perlu dilatihkan, yaitu massa kelereng 502 gram atau sama dengan 0,502 kg, diameter kelereng 15 mm, sehingga ketika kita bagi dua akan dapat 7,5 mm. Kita ubah ke meter menjadi 0,00075 meter atau 7,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Volume kelereng didapati 0,0314 meter kubik atau sama dengan 3,14 kali 10 pangkat min 2 meter kubik. Dan terakhir massa jenis kelereng didapat 15,987 kg per meter kubik. Nah, untuk tabel pengamatan 8.1 kita memiliki cairan atau fluida berupa air. Volume air adalah 500 ml atau sama dengan 0,5 meter kubik. Massa air setelah kita timbang dan kita kurangi dengan massa botol adalah 472,24 gram atau sama dengan 0,47 kg. Massa jenis air setelah kita hitung adalah 0,96 kg per meter kubik. Nah, untuk tabel pengamatannya sebagai berikut. Kita memiliki 3 hasil pengamatan dengan ketinggian cairan dalam meter adalah 0,155 meter. Waktu terukur bermacam-macam sesuai dengan hasil praktikum tadi. Dan ketika kita hitung kecepatan relatifnya menggunakan rumus tadi, didapat hasilnya adalah 0,27, 0,31, dan 0,31. Kemudian kita hitung koefisien viskositas menggunakan rumus koefisien viskositas tadi, kita dapati 0,0067, 0,0059, 0,0060. Kita juga mencari ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian dari setiap kolom. Jadi didapatlah hasil sebagai berikut. Bisa kita lihat pada tabel. Kemudian untuk tabel pengamatan 8.2 kita lihat bahwa kita menggunakan cairan atau fluida berupa minyak goreng. Volume minyak goreng sama seperti volume air tadi, yaitu 500 ml, sehingga ia sama dengan 0,5 meter kubik. Massa minyak setelah kita timbang dan kita kurang dengan massa botol adalah 411,03 gram atau sama dengan 0,41 kg. Dan ketika dihitung massa jenis minyak adalah 0,82 kg per meter kubik. Tabel pengamatan 8.2, kita juga memiliki 3 hasil pengamatan dengan ketinggian cairan masih 0,155 meter. Waktu terukur kita dapat tadi yang dari pengamatan kita masukkan ke tabel dan kita hitung kecepatan relatif bola terhadap fluida. Didapat kecepatannya adalah 0,28, 0,31, dan 0,28 meter per sekon. Kemudian koefisien viskositasnya adalah 0,0067, 0,0059, dan 0,0065. Ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian juga kita cari untuk setiap kolom, sehingga didapatlah hasil sebagai berikut. Dan terakhir, tabel pengamatan 8.3 kita mengganti cairan atau fluidanya menjadi sabun cuci piring. Volume sabun cuci piring sendiri sama seperti sebelumnya, yaitu 500 ml atau sama dengan 0,5 meter kubik. Massa sabun cuci piring setelah kita timbang dan kita kurangi dengan massa botolnya adalah 472,40 gram atau sama dengan 0,47 kg. Dan massa jenis sabun cuci piring adalah 0,96 kg per meter kubik. Untuk data tabel pengamatannya, kita juga memiliki 3 hasil percobaan dengan ketinggian cairan sama, yaitu 0,155. Waktu terukurnya sama seperti yang kita dapatkan dari praktikum tadi, kita masukkan ke kolom, lalu kita hitung kecepatan relatifnya yaitu 0,06, 0,05, dan 0,06 meter per sekon. Koefisien viskositasnya adalah 0,032, 0,036, 0,031, dan ralat mutlak, ralat nisbi, serta ketelitian juga tetap kita hitung untuk setiap kolom dan didapat hasil sebagai berikut. Demikian semua pengamatan, tabel pengamatan dan perhitungannya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai viskositas dan juga pengamatan atau praktikum yang telah kita lakukan. Baik,
Baiklah, tadi kita sudah melaksanakan praktikum mengenai viskositas yang terdiri dari beberapa kali percobaan. Nah, dari percobaan yang telah kita laksanakan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa viskositas sederhananya adalah ukuran kekentalan suatu fluida. Kemudian, untuk mengukur viskositas, kita memiliki beberapa persamaan. Yang pertama adalah koefisien viskositas yang telah kita cari pada tabel sebelumnya, yaitu rumusnya adalah 2/9 R kuadrat dikali gravitasi per V atau kecepatan dikali rho benda dikurang rho fluida. Kemudian kita juga mengetahui rumus kecepatan relatif ya pada suatu fluida, yaitu V sama dengan ketinggian dibagi dengan waktu. Lalu ada lagi nih satu rumus yang tidak kita masukkan dalam perhitungan tadi, tetapi sebenarnya ini juga berpengaruh dan sangat fundamental dalam kasus viskositas, yaitu gaya gesek fluida. Gaya gesek fluida ini berhubungan dengan hukum Stokes. Untuk kalian yang belum tahu apa itu hukum Stokes adalah gaya gesek antara permukaan benda padat yang bergerak dalam fluida, di mana dia akan sebanding dengan kecepatan relatif gerak benda tersebut. Nah, dari hukum Stokes ini maka bisa diambil atau dibuat suatu rumus, yaitu Fs atau gaya Stokes sama dengan 6 pi dikali dengan R atau jari-jari dikali dengan N atau koefisien viskositas dan juga dikali dengan V atau kecepatan relatif. Untuk lebih jelasnya, kita bisa menggambarkannya dalam bentuk grafik seperti ini. Nah, jadi pada gambar ini kita lambangkan sebagai kelereng. Kemudian ada gaya ke bawah, yaitu gaya berat. Gaya berat ini dipengaruhi dengan gravitasi, yaitu W sama dengan M dikali dengan G. Kemudian yang gaya ke atas, ini ada dua gaya. Yang pertama itu gaya apung, yang kedua adalah gaya gesek Stokes atau gaya gesek. Nah, di sini kita hitung dengan rumus tadi, yaitu 6 pi R N V. Jadi nanti ketika ini dia bergerak ke bawah, dia akan didorong oleh gaya gesek ke atas. Jadi ada dua gaya yang bekerja di sini. Ada yang mendorong ke bawah dan ada yang mendorong ke atas. Kemudian kenapa bisa waktu turunnya kelereng itu berbeda di setiap fluida, itu karena beberapa faktor yang mempengaruhi viskositas. Nah, beberapa faktor itu yang pertama adalah mengenai konsentrasi. Konsentrasi ini juga akan mempengaruhi kekuatan kohesi dari suatu antar molekul fluida, atau kita sebut juga jadi ikatan antar molekul. Jadi ketika dia memiliki kekuatan ikatan antar molekul yang kuat, maka dia akan semakin kental. Ketika dia semakin kental, maka akan semakin sulit untuk ikatan itu diputus, sehingga dia akan memperlambat gerakan dari benda yang akan turun ke bawah atau yang akan mengendap. Karena itu, dia ketika di air dan ketika dia kelereng itu ada di tempat yang lebih kental, misal tadi adalah sabun pencuci piring, dia lebih lambat turun di sabun pencuci piring karena ikatan antar molekul di sabun pencuci piring atau kekuatan kohesinya itu lebih besar dibandingkan yang ada di air dan juga yang ada di minyak. Kemudian yang kedua yang mempengaruhinya adalah suhu. Jadi hubungan antara suhu dengan viskositas itu berbanding terbalik. Jadi ketika suhunya naik, maka viskositasnya akan turun. Untuk contoh yang lebih mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah pada minyak goreng. Kalau kita ingin menggoreng, itu pertama ketika kita masukkan minyaknya ke panci, dia akan lebih kental. Tapi ketika kita sudah panaskan, maka minyak goreng itu akan menjadi lebih cair, tidak begitu kental lagi. Hal ini menunjukkan bahwa suhu itu mempengaruhi viskositas. Di mana semakin tinggi suhu, maka viskositas akan semakin rendah. Lalu yang ketiga adalah tekanan. Tekanan itu mempengaruhi viskositas juga, namun cukup sulit untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun dalam percobaan seperti saat ini, karena untuk mengubah tekanan udara itu dibutuhkan perlakuan khusus. Tetapi
Didapat dari peneliti-peneliti bahwa hubungan tekanan dengan viskositas itu berbanding lurus. Jadi ketika tekanannya naik, maka viskositasnya juga akan naik. Selain itu, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan benda untuk mengendap atau turun. Itu yang pertama adalah ukuran benda. Jadi semakin besar ukuran benda itu, maka semakin cepat juga dia akan mengendap atau turun. Jadi hubungannya adalah berbanding lurus. Kita bandingkan semisal antara kelereng yang besar dengan kelereng yang kecil, itu akan lebih cepat turun kelereng yang besar karena dia memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan yang kecil. Lalu yang kedua adalah massa jenis. Jadi kita bisa juga lihat pada rumus bahwa untuk kecepatan atau koefisien viskositas itu massa jenisnya sangat mempengaruhi. Hubungannya ini ada bisa berbanding lurus, bisa berbanding terbalik, tergantung dengan mana yang besar, mana yang kecil. Tadi pada rumusnya yang kita gunakan adalah koefisien kelereng dan juga koefisien untuk fluidanya. Jadi kalau semisal koefisien kelerengnya yang besar, berarti dia akan mempercepat benda untuk turun. Karena kan tadi rumusnya massa kelereng dikurangi dengan massa jenis kelereng dikurangi dengan massa jenis fluida. Jadi kalau massa kelerengnya semakin besar, maka semakin besar juga nanti rho yang digunakan dalam rumus. Jadi akan semakin besar juga hasilnya. Lalu jika yang lebih besar adalah massa jenis fluida, dia akan berbanding terbalik karena nanti hasilnya akan membuat massa jenis kelereng atau hasilnya dari pengurangan itu nanti semakin kecil. Jadi hasil kecepatannya akan semakin kecil dan benda akan semakin lambat untuk turun. Dan yang ketiga adalah kekentalan dari fluida itu sendiri. Jadi semakin kental karena tadi faktor-faktor sebelumnya seperti suhu, tekanan, dan yang lain-lainnya, terutama berat molekul atau massa molekul, kekuatan ikatan dari fluida itu akan menyebabkan viskositas atau kekentalan yang semakin tinggi. Hal itu akan menyebabkan gaya hambatan yang diterima oleh kelereng akan semakin besar, sehingga semakin kental fluidanya, semakin sulit atau semakin lama benda akan turun. Lalu kita akan bahas beberapa kesalahan yang mungkin terjadi atau sudah terjadi dalam praktikum yang kita laksanakan. Yang pertama itu yang pastinya mungkin ada kesalahan dalam penimbangan atau pengukuran, karena alat-alat yang digunakan itu tidak selalu pasti tepat atau pasti baru atau pasti sangat tepat lah gitu. Karena pertimbangan analiti yang saya gunakan juga ada kemungkinan bahwa dia sudah lama dipakai, jadi ada sedikit kesalahan-kesalahan dalam penimbangan. Dan kesalahan penimbangan ini bisa menjadi lebih besar ketika kita tidak menggunakan timbangan analitik. Misalnya menggunakan timbangan-timbangan yang biasanya ada di warung-warung untuk menimbang dalam satuan gram atau kilogram. Lalu ada juga faktor yang lain, yaitu ketika kita mungkin menghitung waktunya. Ketika kita menghitung waktu, apalagi tadi untuk menghitung kecepatan kelereng jatuh di air itu cepat sekali, jadi kemungkinan kita melakukan kesalahan dalam menghentikan stopwatch-nya dan mengakibatkan kesalahan perhitungan waktu. Itu akan mempengaruhi hasil penjumlahan atau perhitungan kita terhadap viskositas, koefisien viskositas, dan kecepatan lainnya. Selain itu juga ada faktor dari dalam kita menghitung pembulatan angkanya. Apabila kita melakukan pembulatan yang terlalu jauh, maka hasilnya nanti akan terlalu berbeda dengan apa yang dihasilkan ketika kita mengambil keseluruhan angkanya. Mungkin itu saja beberapa kesalahan yang mungkin terjadi baik selama pelaksanaan praktikum maupun perhitungannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya juga mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.